Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berkaitan dengan kerangka konseptual dan pengembangan hipotesis. Adapun anggota dari kelompok 3 yang pertama ada Aldino Eka Lananggalih NPM 170107, ada Ilham Edi Saputro 190004, ada Arum Setiani 190022, ada Yuhan Salahuddin Al-Ayubi NPM 190031, saya sendiri Bulan Lailatul Aidah 190040, Wahyu Widi Astuti 190043, Iqbal Wahyu Pratama 190044, dan Indah Nur Setiati 190048. Ya, langsung saja. Yang pertama ada pengertian dari kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau kaitan yang terjadi di antara konsep satu dengan konsep yang lainnya, di mana konsep-konsep tersebut berasal dari masalah yang akan diteliti. Kerangka konseptual yang baik menurut Mas Ekaran, yang pertama, variabel yang akan diteliti haruslah jelas, karena ketidakjelasan variabel atau konsep dalam sebuah penelitian akan menimbulkan persepsi yang berbeda dengan yang dimaksudkan oleh peneliti. Yang kedua, kerangka konseptual harus menjelaskan hubungan antara variabel yang akan diteliti dengan teori yang melandasinya. Ketiga, kerangka konseptual sebaiknya dinyatakan dalam bentuk bagan atau diagram, sehingga jawaban dari masalah penelitian akan lebih mudah untuk dipahami. Adapun peranan teori dalam kerangka pemikiran yakni sebagai berikut. Sebagai teori dari masalah yang diteliti, sebagai konsekuensi dan klarifikasi yang memberikan petunjuk tentang kerjasama konsep, fenomena, dan variabel atas dasar pengelompokan tertentu. Sebagai peramal fakta, sebagai peramal geografi teori, memberikan rangkuman terhadap generasi empirik dan antara generasi empirik dan antara hubungan dari berbagai profesi. Teori dapat melakukan peramalan dengan membuat ekspektasi dari yang sudah diketahui terhadap yang belum tentu diketahui. Dengan adanya kerangka konseptual, maka minat penelitian akan lebih terfokuskan ke dalam bentuk yang layak diuji dan akan memudahkan penyusunan hipotesis serta memudahkan identifikasi fungsi variabel penelitian baik sebagai variabel bebas tergantung kendali dan variabel lain. Saya akan membacakan surat kelima, yaitu pengertian hipotesis. Pengertian hipotesis yaitu suatu penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena atau keadaan tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan jawaban sementara yang disusun oleh peneliti yang selanjutnya akan diuji kebenarannya melalui penelitian yang dilakukan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hipotesis. Jenis hipotesis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada bagaimana hipotesis diperoleh, dan yang kedua bagaimana hipotesis dinyatakan. Untuk bagaimana hipotesis ini diperoleh dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hipotesis induktif, yaitu hipotesis yang akan menyusun generalisasi berdasarkan observasi. Namun hasil dari generalisasi ini belum tentu dapat digunakan di bidang yang lebih luas. Yang kedua ada hipotesis deduktif, yaitu hipotesis yang menggunakan perluasan logika dari penemuan-penemuan yang telah ada atau didasarkan pada hal-hal yang bersifat umum yang telah diterima kebenarannya. Selanjutnya bagaimana hipotesis dinyatakan. Ini juga dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hipotesis penelitian, yaitu hipotesis yang dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan atau deklaratif. Hipotesis penelitian ini menyatakan perkiraan hubungan atau perbedaan antara dua variabel. Hipotesis ini bisa berupa direksional atau non-direksional.
Yang kedua yaitu hipotesis statistik, yaitu hipotesis yang dalam bentuk hipotesis nol atau HO dan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis statistik ini menyatakan bahwa tidak ada nol, hubungan atau perbedaan di antara dua variabel jika terdapat hubungan atau perbedaan. Yang selanjutnya adalah karakteristik hipotesis. Ada beberapa karakteristik hipotesis yang baik, yaitu yang pertama, konsisten dengan penelitian sebelumnya, seperti hipotesis harus rasional, mengikuti penelitian yang telah ada, dan mengundang penelitian berikutnya. Lalu mempunyai kontribusi terhadap teori dan praktik untuk manajemen dan ekonomi. Yang selanjutnya penjelasan yang masuk akal. Hipotesis itu kan merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang ada. Oleh karena itu, sudah seharusnya merupakan penjelasan yang masuk akal. Yang ketiga adalah perkiraan yang tepat dan teratur. Pernyataan perkiraan hubungan atau perbedaan antara dua atau lebih variabel secara jelas dan tepat, serta mengidentifikasi variabel tersebut dalam terminologi operasional dan terukur. Hipotesis yang sederhana namun jelas akan mempermudah konsumen penelitian untuk mengerti, menyederhanakan pengujian yang perlu dilakukan, dan mempermudah formulasi kesimpulan dari analisis data. Hubungan yang ada antara kedua variabel yang diteliti dapat berupa hubungan sebab-akibat atau bisa juga bukan hubungan sebab-akibat. Yang terakhir dapat diuji. Hipotesis itu yang dinyatakan dengan formulasi yang baik akan dapat diuji melalui uji hipotesis. Berdasarkan data yang dikumpulkan, dapat dilakukan uji hipotesis yang telah disusun, dapat diterima atau ditolak. Fungsi hipotesis itu adalah perkiraan dasar. Fungsi hipotesis yang pertama, sebagai penelitian ada beberapa menunjukkan kegiatan penelitian. Yang pertama, sebagai panduan untuk mengetahui teori yang terdahulu. Yang kedua, mempengaruhi sehingga muncul teori yang baru. Yang ketiga, mendeskripsikan tentang situasi pada saat ini, sehingga sebagai bahan permasalahan-permasalahan sebagai panduan untuk desain penelitian. Yang kelima, sebagai rujukan instrumen penelitian. Yang keenam, sebagai alat menetapkan indikator variabel dan untuk sebagai alat ukur variabel. Yang ketujuh, sebagai penentu teknik analisis data dalam penelitian. Yang kedelapan, berfungsi memberikan kerangka kesimpulan sehingga menghasilkan suatu hasil. Ya, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan bagian yang sangat penting di dalam penelitian. Bagian ini menentukan apakah penelitian yang dilakukan cukup ilmiah atau tidak. Menurut Newman, terdapat dua macam pengujian hipotesis. Yang pertama, ada pengujian secara langsung. Pengujian secara langsung dilakukan dengan mencari bukti yang memungkinkan untuk menolak atau menerima hipotesis. Dengan cara begitu, hipotesis digunakan memprediksi suatu hubungan. Yang kemudian ada cara hipotesis nol. Sedangkan pada hipotesis nol, di lain pihak tidak memprediksi suatu hubungan. Misalnya, seorang peneliti percaya bahwa mahasiswa yang tinggal di dalam kampus memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang tinggal di luar kampus. Hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara lokasi tempat tinggal dan nilai. Hipotesis alternatifnya adalah hubungan antara lokasi tempat tinggal dan nilai, bahwa tempat tinggal di dalam kampus mempunyai dampak positif terhadap nilai mahasiswa. Ya, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.